Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak susah banget buat nabung, baru aja gajian, beberapa hari kemudian lihat saldo rekening udah tinggal sisa recehan. Herannya, kamu merasa nggak beli apa-apa yang aneh-aneh, nggak ada pengeluaran gede, semua terasa wajar-wajar aja. Nongkrong seminggu 2 kali, pesen kopi favorit di pagi hari, delivery makanan waktu lembur, atau sesekali belanja online barang diskonan. Tapi kok tetap aja uang cepat habis dan tabungan nggak pernah nambah. Akhirnya muncul pikiran begini, kalau mau nabung berarti aku harus hidup pelit dong. Nggak bisa jajan, nggak bisa nongkrong, harus ngirit banget, nggak bisa nikmatin hidup kayak biasanya. Jawabannya enggak juga. Sama sekali nggak harus seperti itu. Faktanya, kamu bisa kok menabung 1 juta rupiah setiap bulan tanpa harus ngerasa tersiksa atau kehilangan gaya hidup yang kamu suka. Kuncinya bukan hidup pelit, tapi menerapkan strategi yang cerdas dan realistis. Di sini, aku bakal bahas tuntas, langkah demi langkah, gimana caranya kamu bisa mulai nabung 1 juta setiap bulan tanpa kehilangan kesenangan hidupmu. Yuk kita mulai dari awal. Langkah pertama yang paling penting adalah mengubah pola pikir soal menabung. Banyak banget orang yang gagal nabung karena mereka selalu menjadikan tabungan sebagai sisa pengeluaran. Polanya gini, gajian, bayar tagihan, belanja bulanan, makan enak, jalan-jalan, baru sisanya ditabung kalau ada sisa. Faktanya sisa itu seringkali nggak pernah ada. Selalu habis, selalu ada aja alasan atau kebutuhan mendadak. Solusinya, ubah cara pandangmu. Menabung itu prioritas, bukan sisa. Ada prinsip terkenal di dunia keuangan, pay yourself first. Bayar dirimu dulu. Begitu gajian, langsung sisihkan 1 juta ke rekening khusus tabungan. Anggap aja itu kayak bayar tagihan listrik atau cicilan, wajib dan nggak boleh ditunda. Jangan tunggu akhir bulan, jangan tunggu ada sisa, langsung amankan di awal. Dengan menaruh tabungan di urutan pertama, kamu otomatis akan menyesuaikan pengeluaran sehari-hari dengan sisa uang yang ada, bukan sebaliknya. Perlahan, kamu juga akan terbiasa mengatur gaya hidup sesuai kemampuan, tanpa harus kehilangan hal-hal kecil yang bikin hidup lebih seru. Langkah kedua, supaya tabunganmu benar-benar aman dan nggak tergoda buat diambil, simpan di rekening khusus atau e-wallet terpisah dari rekening harian. Pilih bank digital gratis biaya admin, atau pakai e-wallet yang nggak terkoneksi langsung ke aplikasi belanja atau pembayaran sehari-hari. Kalau bisa, jangan bikin kartu ATM-nya. Cukup akses online aja, jadi lebih ribet kalau mau diambil. Ini justru bagus biar nggak gampang tergoda. Setiap bulan, setelah gajian, transfer langsung 1 juta ke rekening tabungan masa depan ini. Jangan pernah diutak-atik, kecuali untuk keperluan darurat yang benar-benar penting. Kalau mau lebih praktis, aktifkan fitur auto debit biar tabungan otomatis ditarik setiap bulan tanpa harus kamu pikirin lagi. Dengan cara ini, menabung nggak akan terasa berat, jadi rutinitas yang nggak kamu sadari. Langkah ketiga, kamu tetap boleh kok menikmati gaya hidup, asal ada batasan yang jelas. Kuncinya, kontrol dan atur budget dengan cerdas. Contohnya, kamu masih bisa nongkrong di kafe, tapi buat batas maksimum, misalnya 150.000 per minggu. Kalau sudah habis, ya stop sampai minggu depan. Ngopi di kafe boleh, tapi selingi juga bikin kopi sendiri di rumah, bisa jauh lebih hemat. Langganan streaming? Pilih 2 platform yang paling sering kamu tonton, nggak usah semua diambil sekaligus. Intinya, kamu tetap kasih ruang buat hiburan dan kesenangan, tapi dengan kontrol yang sehat. Jangan sampai pengeluaran buat gaya hidup malah bikin kamu stres di akhir bulan. Nikmati hidup, tapi tetap tahu batas. Kalau kamu terlalu mengekang diri, biasanya malah mudah tergoda dan akhirnya gagal menabung. Biar tetap happy, pastikan budget untuk kesenangan tetap ada, tapi nggak berlebihan. Langkah keempat, ubah kebiasaan belanja impulsif jadi lebih strategis. Sering kan malam-malam iseng scroll marketplace, lihat barang lucu atau ada promo, langsung check out, padahal barangnya belum tentu kamu butuhin. Coba pakai prinsip 3 hari jeda. Kalau kamu pengen beli sesuatu, tahan dulu selama 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih kepikiran dan merasa barang itu memang bermanfaat, baru beli. Tapi kalau udah nggak kepikiran,
berarti itu cuman keinginan sesaat. Dengan cara ini, kamu bisa hemat ratusan ribu rupiah tanpa merasa kehilangan apa-apa. Langkah kelima, manfaatkan aplikasi dan teknologi biar kamu makin disiplin dalam mengatur keuangan. Sekarang banyak aplikasi keuangan gratis yang bisa bantu kamu catat pengeluaran harian dan memantau arus uang. Misalnya, Money Lover cocok untuk tracking harian, Spendi buat membagi pengeluaran per kategori, atau Dompetku yang simple untuk pengguna Indonesia. Dengan rutin mencatat pengeluaran, kamu jadi tahu kemana aja uangmu pergi dan bisa langsung evaluasi kalau ada bocor halus. Misal, kamu sadar bulan lalu habis 600 ribu buat delivery makanan. Dengan masak sendiri, kamu bisa hemat setengahnya. Dari situ kamu bisa targetin bulan depan maksimal 300 ribu saja untuk delivery. Kecil tapi berdampak besar. Langkah keenam, tetap boleh kok berburu promo, diskon, atau cashback, asal jangan sampai tergoda beli barang yang nggak perlu hanya karena mumpung murah. Gunakan promo e-wallet, diskon kartu debit atau kredit dengan bijak. Misal, GoPay, ShopeePay, OVO sering ada promo makan murah atau cashback. Tapi ingat, promo cuma hemat kalau memang barang atau jasa itu benar-benar kamu butuh. Jangan sampai justru jadi boros karena tergoda diskon. Langkah ketujuh, bangun kebiasaan menabung dan lakukan evaluasi bulanan. Menabung itu bukan soal semangat sesaat, tapi soal konsistensi. Setiap akhir bulan, luangkan waktu 10-15 menit buat cek, sudah berhasil nabung 1 juta belum? Kalau belum, apa penyebabnya? Cek di mana ada pengeluaran yang bisa dikurangi. Bikin habit kecil kayak nulis jurnal keuangan atau update spreadsheet bulanan. Konsistensi sederhana ini bisa bikin perubahan besar dalam waktu yang nggak lama. Langkah ke-8, coba simulasikan hasilnya. Bayangin kalau kamu konsisten menabung 1 juta setiap bulan. Dalam setahun kamu punya 12.000 ribu. Dalam 3 tahun jadi 36.000 ribu. Dalam 5 tahun udah 60 ribu. Uang segitu bisa dipakai buat dana darurat, modal usaha kecil, liburan ke luar negeri, atau bahkan uang muka rumah pertama. Semua itu bisa kamu capai tanpa harus menyiksa diri, tanpa hidup terlalu pelit, tanpa kehilangan momen-momen seru bersama teman dan keluarga. Jadi, apakah mungkin nabung 1 juta per bulan tanpa kehilangan gaya hidup yang kamu suka? Jawabannya, bisa banget. Asal kamu punya strategi, kebiasaan kecil yang konsisten, dan disiplin diri. Kamu nggak perlu jadi orang kaya dulu untuk bisa menabung. Tapi dengan konsistensi, kamu bisa jadi orang yang mapan secara finansial di masa depan. Mulai sekarang, yuk praktekin satu persatu langkah tadi. Ubah cara pandang soal menabung, pisahkan rekening tabungan. Tetap nikmati hidup dengan batasan cerdas, belanja lebih bijak, manfaatkan teknologi, gunakan promo secara bijak, bangun kebiasaan dan evaluasi rutin, serta simulasikan hasilnya biar makin semangat. Nggak ada kata terlambat untuk mulai menabung dan membangun masa depan yang lebih aman. Kalau kamu suka tips-tips kayak gini, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu yang juga mau belajar keuangan bareng. Yuk sama-sama jadi generasi yang cerdas secara finansial.